Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom dan juga di aplikasi Maxco serta yang nonton live streaming di YouTube Maxco nih teman-teman. Halo, halo, apa kabar semuanya? Boleh nih ngobrol-ngobrol ataupun say hello di kolom chat baik di Zoom ataupun teman-teman yang sedang menonton di live streaming YouTube nih ya. Nanti balik lagi ya pada siang hari ini kita akan seperti biasa webinar menambah ilmu teman-teman, khususnya pada minggu hari ini ya ataupun hari Jumat ini kita akan membahas tentang investasi nih teman-teman ya. Jadi tidak selamanya Maxco ini itu mengajarkan teman-teman dari sisi teknikal ataupun fundamental saja ya. Jadi juga kami di sini Maxco juga mengajarkan ataupun memberikan sharing ataupun insight ke teman-teman yang suka investasi seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai ya webinar pada siang hari ini, kami ingatkan lagi kepada teman-teman di sini yang mungkin biasa dengan trading ya, yang biasa dengan tektok-tektok terhadap saham ataupun aset digital lainnya ya, ataupun aset investasi lainnya. Ya, kosongkan dulu pikiran ya, ganti dulu pemikirannya. Kita di sini lagi ngomong investasi ya. Investasi kita bicara tentang long term tentunya ya. Jangka waktu tidak 1 tahun 2 tahun ya, tidak jangka waktu kalau misalnya time frame itu tidak time frame 1 menit, time frame 5 menit ya teman-teman ya. Kita di sini menggunakan time frame mingguan ataupun bulanan ya. Jadi kita jangka waktu kita panjang seperti itu. Jadi kita bicara investasi seperti teman-teman di sini mungkin yang sudah memiliki keluarga ya, yang sudah memiliki keluarga, memiliki anak pun itu juga menjadi aset investasi untuk kita ya. Mau dibawa kemana anak kita, mau dibawa kemana ya keluarga kita. Bagi teman-teman di sini yang sudah berkeluarga, tidak mungkin dong anak baru lahir langsung bisa cari uang sendiri, langsung bisa cuci baju sendiri, langsung bisa bersihin rumahnya sendiri, bersihin kamarnya sendiri ya. Kita di sini bicara investasi. Jadi teman-teman di sini menurut saya ya materi untuk siang hari ini cocok banget nih untuk teman-teman yang suka investasi tentunya ya, apalagi saat ini ekonomi ataupun makroekonomi saat ini itu tepat sekali untuk kita entry di market, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika tentunya teman-teman. Karena apa? Negara Amerika saat ini ya itu perusahaan ataupun harga sahamnya itu lagi di bottoming-bottomingnya nih teman-teman ya. Kalau teman-teman proyeksikan 5 tahun ke belakang ataupun beberapa tahun ke belakang, harga sahamnya saat ini itu sudah cenderung murah, teman-teman ya. Nah, balik lagi ya, kita di sini ngomong investasi, jadi pikirkan teman-teman di sini untuk jangka yang panjang. Nah, kalau misalnya kita untuk investasi jangka panjang, tentu dalam hal segi masuk biayanya ataupun money manajemennya juga berbeda seperti itu ya. Oke, ya, di depan teman-teman semua di sini ya sudah keluar layar nih 3 perusahaan Amerika terbaik untuk investasi di tengah ketakutan resesi. Wah, ini kan mantap nih judulnya nih teman-teman. Memang balik lagi ya, ini menurut pribadi ya, menurut pandangan masing-masing seperti itu ya. Tidak selamanya pendapat kami di sini itu sesuai dengan profil teman-teman. Jadi kami di sini hanya memberikan kendaraan lah. Nah, mau sebagus apapun kendaraannya, kalau teman-teman di sini yang nyupir ataupun mengendari kendaraannya kurang baik, ya tetap saja akan kurang maksimal dalam sisi penggunaannya. Jadi di sini kami akan memberikan jalan, memberikan pandangan ke teman-teman bahwa perusahaan seperti apa sih ya yang bagus untuk kita investasikan ya. Karena kita kan bicara investasi, kita ngomong menitipkan sebagian uang kita yang susah payah kita dapatkan, itu kita berikan ke orang lain. Nah, ini uang ini bisa bekerja nggak untuk kita di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini kami akan memberikan insight kepada teman-teman di siang hari ini ya tentang perusahaan-perusahaan yang tentunya sehat. Nah, kenapa sehat saya bilang? Karena perusahaan besar pun ya seperti yang kita ketahui yang sudah rahasianya sudah menjadi rahasia umum lah tentunya, yaitu adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah termasuk dalam dekakorn ya, memiliki valuasi $1 juta, yaitu adalah Goto ya ataupun Gojek Tokopedia. Walaupun perusahaannya besar, itu tidak sehat teman-teman. Tidak sehat kenapa? Karena sampai sekarang itu masih dalam keadaan yang rugi. Nah, di sini tentunya kami akan memberikan ke teman-teman di sini perusahaan yang notabene terhindar dari masalah keuangan tentunya. Nah, di sini akan kami jelaskan nih ya. Oke, saya sambil cek-cek pasar dulu ya, ataupun cek warga yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, di tengah-tengah kita ada di Zoom ini ada beberapa orang ya, dan juga di YouTube juga sudah lumayan nih yang hadir ya. Oke, mungkin kita mulai saja.
materi pada siang hari ini. Yuk teman-teman yang belum menyiapkan tulisan ataupun menyiapkan buku, silahkan dicatat dulu ya. Dan bagi yang mau meminta slide-nya, ya bisa teman-teman minta ke trading advisor teman-teman ataupun ke sales teman-teman ya. Jadi tinggal chat aja nanti biar salesnya minta ke saya ataupun akan saya kirim ke salesnya masing-masing seperti itu. Nah, dan juga perusahaan ini tentunya ada di produk kita ya, itu adalah di PT Mexco Futures tentunya. Nggak mungkin dong kami memberikan insight di sini ataupun memberikan rekomendasi di sini, tapi di produk kita itu tidak ada ya. Jadi teman-teman juga bisa membelinya secara perlahan di Mexco seperti itu ya. Oke, balik lagi ya. Di awal tadi kita ngomong tentang investasi, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu nih, apa sih itu investasi ya teman-teman ya. Baik lagi ya, investasi itu merupakan aktivitas menanam uang atau modal ya untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Nah, ini harus ditebalkan nih kata-kata 5 tahun nih ya. Tuh, 5 tahun teman-teman ya. Jadi kita bicara di sini long term, bukan bicara tentang 1 bulan, 2 bulan. Karena investasi itu, kita itu seperti membeli sebuah bisnis teman-teman ya. Bisnis ya yang baru tumbuh ataupun yang lagi growth, tentunya akan ada challenge-challenge ataupun akan ada lika-liku pergerakan harga sahamnya ataupun kinerja perusahaannya. Seperti itu. Namun di sini perusahaan yang kami berikan di sini itu notabene sudah settle lah dari sisi role model bisnisnya. Jadi kalau teman-teman naruh uang di sini ya dalam jangka waktu berapa tahun itu akan ada historikalnya berapa return on investment yang akan teman-teman dapatkan. Nah, dan juga pihak yang melakukan investasi itu disebut dengan investor ya. Dan investasi itu biasanya ada 2 metode nih teman-teman ya. Ada yang pertama itu adalah lump sum atau all in atau membeli hanya dalam satu tahap saja. Atau yang kedua ada DCA ataupun dollar cost averaging. Nah, ini apa nih? Nah, itu yang digaungkan sama pemerintah kita, teman-teman, yaitu adalah nabung rutin saham. Nah, itu kan pemerintah gencar-gencarnya tuh dalam sisi mempromosikan ataupun membesar-besarkan kata-kata nabung saham, bukan trading saham ya. Jadi karena perusahaan itu tidak suka kalau dengan trader-trader, teman-teman. Karena apa? Mereka pagi baru membeli lembaran saham perusahaan, tapi sore udah dijual. Ya, itu kan berarti tidak disukai lah oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak suka sebenarnya pada trading ataupun trader. Namun sekuritas atau broker itu suka terhadap trader, teman-teman. Karena kalau misalnya mereka hanya entry 1 kali saja, terus hold selama 5 tahun, itu tidak ada pemasukannya untuk sekuritas atau broker seperti itu. Ya, jadi plus minus, teman-teman. Tapi di sini balik lagi ke profil masing-masing teman-teman ya. Teman-teman mau investasi, ini saya berikan jalannya. Teman-teman ingin trading, ya di minggu depan ataupun di minggu-minggu sebelumnya sudah ada webinar-webinar kami menyangkut tentang technical analysis ataupun fundamental analysis ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman ya. Sudah tahu tentang investasi tadi. Nah, ini dia variabel-variabel yang harus diperhatikan oleh investor nih. Jadi sebelum investasi kita harus memperhatikan hal-hal ini dulu teman-teman ya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan investasinya untuk apa. Ya, tujuan investasi saham itu untuk apa? Contoh, saya pribadi itu investasi untuk biaya nikah dan juga biaya anak saya sekolah. Nah, ini kan berarti kan jangka waktu saya panjang nih, masih gap untuk tercapainya ini kan masih panjang. Contohnya saya nikah itu saya estimasikan di umur saya di 25 atau 27 tahun. Jadi masih ada range waktu saya itu 5 sampai 6 tahun ke depan untuk menghold satu saham ini ataupun satu perusahaan ini. Jadi teman-teman harus menentukan tujuannya dulu. Samalah seperti kita ketika ingin jalan-jalan ya. Harus ditentukan dulu nih liburan tahun ini mau kemana. Kalau misalnya tujuannya sudah tahu, pasti kan sudah tahu nih apa saja yang harus dipersiapkan. Contoh, teman-teman di sini mau liburan ke Malaysia atau ke Singapura, hal-hal yang harus disiapkan apa dulu? Visa ya, terus apa lagi? Tiket, pesawat, dan juga tentunya uang untuk biaya liburan di sana. Nah, itu teman-teman harus tentukan terlebih dahulu ya tujuan investasi sahamnya untuk apa dulu. Nah, lalu untuk mau berapa lama investasi sahamnya ya. Kalau misalnya untuk uang pensiun teman-teman, oh saya misalnya Pak Nanda, saya mau hidup dari dividen saham saja. Nah, teman-teman harus kalkulasikan terlebih dahulu ya. Carilah perusahaan-perusahaan yang di situ notabene membuat gaya hidup teman-teman ataupun kebutuhan hidup ya, bukan gaya hidup, sorry. Kalau gaya hidup nggak akan cukup lah kalau misalnya biayanya ya. Kebutuhan hidup, contoh, teman-teman di sini biaya hidupnya ataupun kebutuhan hidupnya sebulan itu cukup 4 juta.
4 juta itu udah makan, udah uang listrik, uang makan, uang apa air dan sebagainya lah. Nah, 4 juta dikali 12. Berarti 1 tahun teman-teman kan hanya membutuhkan 36 juta. Nah, teman-teman cari return ataupun dividen yield dari suatu perusahaan itu contohnya 10% nih. Perusahaan A return apa dividen yield-nya 10%. Nah, teman-teman harus cari nih income sebesar contohnya 100 juta. Nah, kalau 100 juta berarti kan teman-teman per tahun hanya mendapatkan 10 juta. Itu berarti kan tidak cukup nih untuk hidup dari dividen doang. Jadi kita teman-teman harus cari balance lagi ataupun cari dana lagi. Ya minimal dapat 400 juta. Nah, misalnya dari 400 juta, teman-teman belikan saham, return on investment yang 40 juta, itu kan masih ada gap ataupun sisa 4 juta lagi. Nah, itu juga udah bisa menjadi gaya hidup ataupun teman-teman udah bisa hidup dari dividen doang. Jadi dari 40 juta dibagi 12 itu kan 4 juta lebih lah per bulannya. Itu kan sudah cukup untuk membiayai kehidupan teman-teman. Nah, untuk dapatkan 400 juta ini dari mana Pak Nanda? Ya kerja ya. Harus kerja teman-teman di sini. Jangan berharap dari trading doang ya. Karena kalau misalnya teman-teman trading doang ya, itu loss-nya dan juga ini sudah menjadi data ataupun sudah fakta lah ya. Dari 1000 trader ya, itu hanya 1 sampai 2 orang ataupun sampai 10 orang lah yang sukses di dunia trader ya. Karena apa? Karena emosi seseorang ataupun manusia itu ya, fear and greed itu menjadi musuh manusia seperti itu. Nah, yang kedua ya, setelah tahu nih tujuannya untuk apa, lalu mau invest berapa lama, nah, tentu kita harus menentukan wadah ataupun perusahaan mana yang harus kita investasikan dong. Nah, jadi yang kedua ini variabel yang penting yang harus kita pilih yaitu adalah pilihlah perusahaan yang sehat ya, bukan yang besar ataupun yang sudah terkenal. Karena yang terkenal ataupun besar itu belum tentu sehat secara keuangannya ya. Nah, perusahaan yang sehat itu seperti apa? Rasio keuangan perusahaan baik. Contoh ya, hutang tidak lebih besar dari uang kasnya ataupun cash flow-nya ataupun uang dari sisi keuangan dari perusahaan ya, karena perusahaan besar itu pasti ada hutangnya teman-teman. Karena apa ya, perusahaan besar itu membutuhkan hutang ke bank untuk mereka ekspansi. Jadi tapi harus ada takarannya. Nah, perusahaan yang sehat itu sudah menakar dari sisi hutangnya, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya dari sisi kemampuan mereka untuk membayar. Nah, yang kedua, selalu membagikan keuntungan kepada investor. Nah, ini penting nih teman-teman. Yang balik lagi ke statement saya awal tadi, kalau teman-teman ingin hidup dari investasi, yaitu adalah dividen, carilah perusahaan yang selalu rutin membagikan dividen. Walaupun lagi ekonomi lagi buruk, mereka lagi masih membagikan dividen, itu perusahaan berarti masih bagus teman-teman ya. Karena apa? Walaupun manusia tidak minat belanjanya masih kurang, tapi karena mereka butuh dengan produk-produk yang disediakan oleh perusahaan ini, mereka pasti akan membelinya. Nah, ini juga harus teman-teman harus tahu nih perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Jadi mau ekonomi lagi jelek, lagi perang, atau ekonomi lagi baik-baik saja, ini perusahaan masih dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Nah, yang ketiga, selalu melakukan inovasi ataupun ekspansi. Nah, ini juga menjadi faktor penting untuk teman-teman memilih perusahaan-perusahaan yang sehat. Nah, yang ketiga adalah pilihlah metode investasinya, mau DCA atau lump sum. Saya di sini ya sebagai investor lebih prefer ataupun lebih merekomendasikan ke teman-teman yang ada di webinar siang hari ini itu untuk menggunakan DCA saja. Ya, karena apa? Kalau misalnya kita menggunakan lump sum di saat sekarang ini itu sudah ketinggalan lah. Kalau misalnya teman-teman lump sum itu bagusnya di 20 Maret 2020 kemarin ya, karena itu merupakan bottoming hampir seluruh indeks yang ada di dunia, teman-teman. Nah, kalau sekarang ini kan udah ketinggalan nih. Nah, bagusnya itu menggunakan DCA. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman nabungnya secara rutin itu average teman-teman ya, bisa saja ketika bulan ini memang teman-teman membeli di harga atas, tapi bulan depan ternyata sahamnya jatuh. Nah, teman-teman beli lagi nih, tapi di harga bawah. Jadi average teman-teman yang ada di posisi di sini kan bisa turun ke bawah dengan dengan catatan membelinya itu di nominal yang sama ya teman-teman ya, minimal yang sama. Kalau misalnya pengen lebih juga oke, cuman lebih prefer ataupun saya lebih rekomendasikan itu lebih konsisten saja. Misalnya 1 bulan 1 juta, ya begitu aja terus sampai target investasi teman tercapai ya. Contoh saya mau nabung 1 juta di perusahaan ini sampai umur saya 40 tahun. Nah, itu ada tuh kalkulatornya teman-teman ya, kalkulator untuk mengestimasikan proyeksi compounding teman-teman itu ya, dari 1 juta di tahun ini ataupun di bulan ini sampai ke umur 40 tahun ke depan ya. Bagaimana itu ada kalkulatornya teman-teman. Tinggal teman-teman search aja di Google gitu ya, kalkulator compounding. Teman-teman tinggal masukkan aja variabel-variabel yang sudah disediakan oleh kalkulator tersebut.
Oke, langsung saja kita masuk nih ke perusahaannya, teman-teman. Nah, ini yang pertama nih tentunya ya. Langsung perusahaan yang tentunya menjadi katalis ataupun perusahaan valuasi terbesar di dunia saat ini ya. Kalau teman-teman gabungkan perusahaan Meta, ya, Alibaba dan juga Amazon, ya, jumlah 3 market cap dari perusahaan ini jika dibandingkan dengan perusahaan Apple, itu perusahaan Apple masih lebih besar dari 3 perusahaan tadi, teman-teman ya. Inilah luar biasanya dari perusahaan yang menjadi perusahaan nomor 1 saat ini di dunia dengan valuasi ataupun market cap 33.000 triliun rupiah, teman-teman ya. Luar biasa emang dari Apple ini. Siapa sih yang bagi kita di sini yang tidak kenal dengan perusahaan Apple? Nah, nanti saya akan berikan alasan nih. Jadi alasan saya di sini tidak hanya karena ini perusahaan besar, balik lagi ya. Kita memilih dari perusahaan yang sehat, bukan besar saja ya. Nah, sedikit perkenalan dulu ya. Jadi Apple di sini kan produk-produknya ataupun sektor dari pergerakan Apple di sini, role model bisnisnya adalah di sektor teknologi. Jadi untuk di future ataupun di keep hingga beberapa tahun ke depan, ya sektornya ini tidak akan termakan zaman, teman-teman. Karena siapa sih yang tidak butuh teknologi saat ini? Ya, hampir seluruh manusia ataupun hampir seluruh umur bahkan saat ini itu membutuhkan teknologi. Apalagi kita tahu ya semenjak pandemi itu yang punya anaknya satu ya, biasanya laptop cuma satu di rumah, tapi karena ada sekolah online ataupun WFH, jadi anaknya dibelikan satu-satu handphone di rumah. Nah, ini kan menjadi demand dan juga kebutuhan juga untuk masyarakat dunia ini terhadap teknologi. Nah, salah satu perusahaan teknologi terbaik di Amerika yaitu adalah perusahaan Apple, seperti itu. Jadi Apple di sini ada punya iPhone, ya, ada iPad, ada Mac ya untuk komputernya, lalu ada Apple Watch untuk aksesorisnya ya, lalu ada Apple TV dan juga HomePod seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Alasan yang pertama ya kenapa Apple ini harus kita miliki ataupun saat ini untuk investasi jangka panjang. Nah, yang pertama adalah pendapatan. Nah, teman-teman lihat saja nih dari grafik yang tidak perlu saya nyatakan ataupun tidak perlu saya jelaskan lagi. Bagaimana grafiknya, pergerakannya, up or down, ya. Lihat, hampir 10 tahun terakhir ya, Apple di sini walaupun lagi pandemi ya, bahkan ketika corona teman-teman, dia masih mencatatkan keuntungan, teman-teman. Itulah hebatnya dari sisi manajemen dan juga role model bisnis dari Apple ini, teman-teman ya. Inilah menjadi katalis positif untuk mengapa saya merekomendasikan ke teman-teman di sini untuk memberikan ataupun menjadi salah satu investor lah ataupun pemegang shareholder dari perusahaan Apple di sini. Nah, di kuartal terakhir, laporan keuangannya yang terakhir di kuartal 3 tahun 2022 ini, teman-teman, dia berhasil mencatatkan laba 90 billion dolar atau naik 8% di tahun jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Yang mana notabene ya teman-teman ya, saat ini suku bunga lagi dinaikkan. Nah, logika dasarnya seperti ini aja teman-teman. Sektor teknologi itu identik erat dengan kenaikan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, hutang dari sisi perusahaan akan bertambah. Apple itu menjadi salah satu sektor teknologi. Sektor teknologi itu membutuhkan dana untuk ekspansi, untuk membayar research and development divisi mereka, ya. Nah, tentu dari sisi hutangnya pasti akan bertambah kan. Namun Apple di sini berhasil mencatatkan laba malah ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lawannya ataupun dengan perusahaan yang sejenis seperti Amazon itu kemarin mengalami kerugian teman-teman ya. Meta apalagi yang kita tahu ya sampai memecat ataupun layoff terhadap karyawannya 12.000 orang. Twitter di masa Elon Musk itu malah memecat 50% dari total karyawannya. Sedangkan Apple belum ada saya dengar di sini ataupun saya baca berita mereka memecat dari sisi karyawan-karyawannya. Jadi itulah bagusnya dari sisi cash flow maupun pendapatan dari Apple di sini teman-teman. Jadi ya begitulah plus minus perusahaan yang sudah settle seperti ini dan juga bisa bertahan ya ataupun bisa untuk melawan pandemi ini dengan secara untung ya ini luar biasa lah menurut saya ya. Nah, ini pertama alasan teman-teman ya, alasan pendapatan. Yang kedua ya yaitu dari sisi rasio keuangan ataupun balance sheet-nya ya. Jadi sebenarnya 3 perusahaan yang akan saya jelaskan di sini sebenarnya alasannya hampir sama semua teman-teman ya. Dari sisi produk keuangan lalu juga pendapatan ya, cuman beda sektor saja nih. Jadi saya memberikan di sini ke teman-teman silahkan memilih kalau mau sektor teknologi ini perusahaannya. Sektor nanti saya jelaskan lagi ya di slide selanjutnya. Nah, kita bicara dulu tentang sektor keuangan di sini ataupun keuangan dari sisi perusahaan Apple.
Gimana nih teman-teman melihat slide di depan teman-teman ini? Pusing ya, banyak datanya, banyak angka-angkanya ya. Ya, tidak usah pusing ya, tidak usah ribet. Karena di sini ya saya akan jelaskan sedikit saja, tapi di sini sudah menjadi katalis positif ataupun sudah menjadi alasan yang kuat lah untuk teman-teman memegang perusahaan Apple ini. Oke, begini saja teman-teman ya. Perusahaan yang sehat ya, keuangan perusahaan yang sehat tentu hutangnya lebih kecil daripada uang pribadinya dong. Contoh nih, manusia nih, kita ya. Kalau misalnya kita Shopee Pay Later kita lebih banyak daripada gaji ataupun income yang kita dapat di per bulan, tentu itu akan minus dong dari sisi keuangan kita kan. Ya walaupun pembayarannya tiap bulan, tapi kalau misalnya itu lebih besar ya seperti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu tidak baik lah untuk diri kita, apalagi suatu perusahaan. Nah, di sini tinggal kita lihat saja ya aset dari Apple ini berapa ya, kita lihat di sini nih, total asetnya itu ada 352.000 dolar ya. Nah, sedangkan total dari hutangnya, nah nih, total long term liability ya, itu hanya sekitar 148.000. Nah, kalau misalnya di-compare ataupun dibandingkan, lebih besar mana teman-teman? Asetnya atau hutangnya? Asetnya dong. Nah, bahkan perbandingannya ini ya, dikali 2 pun hutangnya, itu masih lebih besar asetnya, teman-teman. Nah, inilah makanya saya bilang rasio keuangan dari sisi Apple di sini itu sangat sehat, teman-teman. Jadi walaupun ya buruk-buruknya nih itu, jelek-jeleknya mereka ternyata tidak berhasil profit dari beberapa kuartal nih, itu pun masih bisa membayar ataupun bisa melunasi hutang-hutang yang mereka miliki, teman-teman. Karena total aset mereka tadi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan hutangnya. Ya, ini menjadi katalis ataupun ini menjadi alasan mengapa perusahaan ini saya bilang sudah ataupun masih sehat dari sisi rasio keuangannya. Ya, cuma 2 ini aja kita lihat, total aset, total hutang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Rasio keuangan sudah oke ya, checklist. Nah, ini nih tadi ya variabel yang kedua ya, membagikan keuntungan kepada investor. Perusahaan yang baik, perusahaan yang tidak pelit. Nah, ya, saya katakan tidak pelit. Mereka untung setengahnya ataupun terserah mereka lah ya mau bagikan berapa, yang penting masih membagikan keuntungan terhadap investor. Kita lihat dividen history dari Apple di sini. Naik atau turun, teman-teman? Masih naik dong, ya. Tiap tahun itu mereka menambah dari sisi dividen yield ataupun dividen per saham ya yang diberikan kepada investor. Ini juga menjadi interest lah buat investor menaruh uang terhadap perusahaan Apple di sini. Nah, di tahun ini mereka memberikan itu sebesar 0,62% dari total saham yang teman-teman miliki. Contoh, teman-teman memiliki 100 juta, berarti tiap tahun teman-teman mendapatkan 0,62%. Tapi Pak Nanda, ini kan kecil banget untuk return on investment saya. Ya itu balik lagi ke teman-teman, ya. Kita ini mencari return on investment yang besar tapi hanya sekali 2 kali, atau rutin membagikannya. Bahkan di tengah pandemi saja sektor teknologi yang mana notabene itu terdampak, dia masih membagikan dividen loh teman-teman. Itu menjadi poin penting lah untuk kita investor memberikan variabel yang positif lah terhadap perusahaan Apple di sini ya. Seperti itu. Jadi mereka ini membagikan dividen masih untung ataupun masih rutin lah dari sisi membagikan dividennya semenjak tahun 2013 ya, hingga tahun 2023 saja diprediksi ini masih memberikan dividen dan juga dividennya mengalami kenaikan ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih, kalau kita invest 5 tahun terakhir di Apple, return on investment ataupun capital gain yang kita dapatkan berapa nih teman-teman ya. Bentar, saya hapus dulu garisnya ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman invest di Apple di tahun 2017 ya, kalau misalnya 10 juta, itu uang teman-teman sudah menjadi ya, kalau misalnya 249%, berarti 30 jutaan lah, 30 jutaan lebih. Belum lagi ditambah dengan dividen yang didapatkan. Luar biasa kan? Itulah makanya saya bilang ya, perusahaan yang sehat itu ya fundamentalnya, ketika fundamentalnya itu naik ataupun keadaan perusahaannya untung, role model bisnisnya untung, harganya pasti akan mengikuti dari sisi fundamental perusahaan tersebut, teman-teman. Ya, makanya saya bilang trader berbeda sama investor. Ya, investor itu tidak mementingkan fluktuatif harga karena mereka tahu
at the end of the day, ini perusahaan untung, pasti mereka akan melakukan buyback kalau misalnya sahamnya turun, ya, itu juga akan menjadi katalis positif tentunya, ya, perusahaan buyback, tentu perusahaan yang buyback itu pasti percaya dengan kinerja perusahaannya beberapa tahun ke depan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Apple ketika drop 20 Maret 2020 kemarin ya. Ya, mereka melakukan buyback besar-besaran. Makanya tidak heran, dan juga ya salah satu fun fact, Warren Buffett 46% dari sisi portfolionya di Berkshire Hathaway itu memegang perusahaan Apple, teman-teman ya. Jadi ada dua presentasi yang besar perusahaan yang dipegang oleh Apple ataupun Warren Buffett saat ini. Yang pertama Apple, yang kedua adalah Coca-Cola. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke perusahaan yang kedua nih, yaitu adalah dari sektor finance. Nah, yang suka teman-teman yang suka keuangan nih, yaitu ada JP Morgan. Nah, menjadi perusahaan bank investasi terbesar di Amerika saat ini, teman-teman. Ya, dan di dunia, kalau saya tidak salah, ini di posisi ke-7, ya, dan di bawah dari sisi perusahaan-perusahaan yang ada di ataupun perbankan yang ada di China, teman-teman. Ya, jadi bank-bank China saat ini memegang valuasi ataupun market cap terbesar di dunia. Nah, sedangkan JP Morgan di sini ini menjadi bank investasi terbesar di Amerika saat ini, teman-teman. Ini jadi salah satu pilihan juga nih untuk teman-teman yang bergerak ataupun yang suka terhadap sektor keuangan. Ya, balik lagi, mau kondisi sulit, mau kondisi bagus, orang pasti butuh uang untuk dipinjam, ya kan? Nah, bank JP Morgan ini menjadi bank terbaik saat ini di Amerika. Jadi saya di sini memberikan yang terbaik-terbaik aja nih, teman-teman. Ya, tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, karena terbaik itu adalah nomor 1, teman-teman. Ya. Nah, balik lagi, ya hampir sama seperti Apple. Pendapatan JP Morgan, ya, walaupun kita lihat ada sedikit penurunan ya di tahun 2020 hingga 2021, wajar lah ya, pandemi ya. Di situ mereka memberikan ataupun dari sisi suku bunganya hampir minus ya, bahkan 0% ketika itu ya. Jadi wajar dari sisi revenue ataupun pendapatan mereka agak turun sedikit lah, mas saya bilang ya. Karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin ini masih meningkat dengan signifikan, dan bahkan di tahun 2022 ini mulai recovery nih, teman-teman. Nah, ini menjadi katalis positif juga nih. Ya, opportunity juga untuk kita bisa buy on the dip. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat dari sisi pergerakan harga saham JP Morgan itu di 5 tahun terakhir itu sudah mendekati lah ataupun sudah di range 5 tahun terakhir tersebut. Jadi upside-nya ataupun nafas teman-teman untuk kedepannya masih panjang dari sisi capital gain-nya. Ya, jadi kan ini opportunity untuk teman-teman bisa serok di harga bawah. Jadi jangan ketika harga saham itu udah naik, teman-teman baru cicil, ya. Wow, FOMO, ya, fear of missing out, tidak mau ketinggalan takut ketinggalan kereta, ya. Seperti itu, jangan sampai. Jadi lagi turun-turun seperti ini, itulah saat kita untuk menyerok, itulah pemikiran investor seperti itu, ya. Nah, kita lihat keuntungan ataupun pendapatannya masih mengalami kenaikan, ya, di kuartal terakhir tumbuh 31,44%, teman-teman, jika dibandingkan dengan tahun 2021, ya. Luar biasa emang dari sisi JP Morgan di sini. Nah, kita lihat nih. Nah, teman-teman di sini jangan bandingkan nih. Loh, Pak Nanda, itu hutang dari JP Morgan kok banyak ya? Loh, balik lagi, perbankan ya, jika memiliki hutang yang baik ataupun yang banyak, itu berarti kan customer-nya percaya dong sama bank ini untuk ditaruh uangnya. Ya, jadi sektor finance itu terkecuali, teman-teman, ya. Kalau misalnya debt of equity ratio-nya itu tinggi, itu malah bagus untuk katalis ataupun fundamental perusahaannya. Karena orang-orang rela menaruh uangnya di perusahaan tersebut ya untuk diputar oleh perusahaannya. Nah, JP Morgan di sini ya, teman-teman lihat nih total liability-nya ya, sampai 3,4 juta dolar ya. Ini luar biasa angkanya ya. Dan tiap tahun ya angka ini selalu naik nih. Kalau teman-teman lihat ya, di 2018 2,3, 2019 2,4, di 2020 3,1 ya, di tahun 2021 3,4 ya. Jadi selalu naik nih. Jadi kan trust terhadap JP Morgan ini masih bagus lah di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, balik lagi ya, dividen, lagi kita bicara dividen ya. Nah, JP Morgan juga selalu memberikan dividen. Nah, di sini notabene-nya lebih besar daripada Apple. Ya, tiap tahun itu memberikan dividen sebesar 3%. Atau kalau teman-teman memiliki 1 lot, itu teman-teman akan diberikan $1 per lotnya, seperti itu ya. Luar biasa emang dari sisi JP Morgan di sini. Oke, ini dia perusahaan yang 5 tahun terakhir ya, pergerakan 5 tahun terakhir dari sisi JP Morgan. Kalau teman-teman hold di tahun 2017, teman-teman mendapatkan gain sebesar 35,64
ya. Jadi plus minus di sini masih untung lah teman-teman jika hold jangka panjang seperti itu. Ini dia perusahaan terakhir ya. 3 perusahaan Amerika terbaik dari sisi sektor consumer good, nah, ataupun bahan-bahan pribadi yang selalu diberikan ataupun dipakai oleh masyarakat dunia nih. Nah, siapa yang tidak tahu nih produk-produk dari Procter and Gamble ya, Downy ya, Oral-B, Pantene. Nah, kalau pesaingnya, kalau teman-teman tidak tahu, itu seperti Unilever ya, ada Lifebuoy gitu-gitu, teman-teman. Nah, ini di dunia ya, menurut saya, teman-teman ya, sektor consumer goods yang baik itu ada 2, ya, PG, yaitu adalah Procter and Gamble ini, yang kedua adalah Unilever. Unilever di mana? Kok tidak ada di Amerika? Ya, dia buka di Eropa, teman-teman ya. Dia perusahaan karena perusahaan dari Inggris deh, dari sisi Unilever itu, teman-teman ya. Jadi Unilever itu bukan dari Indonesia ya, teman-teman ya. Mana tahu teman-teman di sini masih beranggapan Unilever itu dari Indonesia, bukan ya. Jadi Procter and Gamble ini salah satu pesaing dari sisi Unilever. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1837. Nah, teman-teman udah lahir atau belum tuh? Ya, teman-teman belum lahir aja mereka sudah memberikan ataupun mendirikan perusahaan consumer goods nih dari sisi Procter and Gamble. Nah, ini pendapatannya teman-teman ya, hampir sama dengan Apple ya. Hampir menanjak ke atas ataupun ke utara nih, ya, seperti itu. Jadi bagus sekali dari sisi P&G ini, dari sisi pendapatannya ya. Dan dari sisi rasio keuangannya pun, ya, dari sisi P&G di sini itu balik lagi ya. Kalau misalnya sektor consumer, tentunya kita tidak mau mereka memiliki hutang yang lebih besar daripada asetnya. Nah, kita lihat nih sama-sama nih, total asetnya berapa? 117.000 dolar di tahun 2021. Total liability-nya berapa? Ya, total liability-nya itu 70.000 dolar. Jadi masih oke lah, ataupun masih fine lah dari sisi debt of equity rasionya, ya, seperti itu ya. Jadi ini perusahaan masih sehat, masih bagus ya, proyeksi ke depan juga masih bagus karena mau orang perang, mau orang corona ya, mau orang-orang lagi bagus, tetap orang butuh mandi ya. Mandi itu butuh apa? Butuh sabun, butuh sampo. Nah, salah satu produk dari P&G itu menyediakan produk-produk tersebut ya, seperti itu. Nah, juga dividen lagi-lagi mereka juga memberikan dividen itu secara rutin ya, 1 tahun selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Dan dari tahun 2000, dan ini fun fact juga teman-teman ya, P&G ini sudah memberikan dividen itu 65 tahun berturut-turut ya, dari 65 tahun yang lalu teman-teman. Nah, 65 tahun itu tentu pasti banyak ya krisis-krisis yang mereka lewati ya, seperti 98 ya, 2008, 2020 mereka masih memberikan dividen. Jadi kinerjanya tidak usah dipertanyakan lagi lah, sudah settle lah dari sisi pergerakan ataupun role model bisnis dari P&G di sini. Nah, tiap tahun mereka memberikan 2,58% dividen yield-nya, ya, seperti itu. Nah, kita lihat 5 tahun terakhir kalau teman-teman hold P&G itu dapat return berapa? 60% ya. Dan ini termasuk sektor consumer ya, sektor consumer good dan juga defensive stock. Nah, jadi pergerakannya agak lambat jika dibandingkan dengan dua perusahaan sebelumnya ya. Nah, jadi balik lagi ke pribadi masing-masing ke teman-teman nih. Kalau teman-teman di sini yang tipenya konservatif, boleh memilih Procter and Gamble. Ya, fluktuasi ataupun pergerakan harga sahamnya tidak terlalu kencang lah, seperti Apple maupun JP Morgan. Paling satu hari itu naik 2%, 1%, atau 0, sekian persen ya. Beda sama Apple dan juga JP Morgan. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit insight perusahaan, 3 perusahaan terbaik menurut kami dan juga beserta alasannya agar teman-teman di sini punya pandangan tentang bagaimana teman-teman akan menaruh uang teman-teman seperti itu ya. Kita buka dari sisi pertanyaannya ya. Tolong chat dulu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak NDN Syafruddin nih. Penghasilan trader nggak bisa dijadikan passive income, berarti karena hanya 10% yang sukses. Oke, ini plus minus ya Pak Syafruddin ya. Sebetulnya ya trader itu juga bisa menjadi passive income asal mereka tidak greedy. Ya contoh ya, apalagi trader-trader di forex ya Pak Syafruddin ya. Satu hari itu bisa return investment-nya itu mungkin di atas 20% mungkin ya. Cuma balik lagi, kadang mereka setelah mereka dapat untung itu, mereka putar lagi, mereka main lagi ya, beda sama investor. Kalau investor kan ada sekali entry doang gitu kan. Nah, kalau misalnya dari trader itu kadang yang membuat fear and greed-nya itu yang menjadi mereka itu kehabisan dana ya, seperti margin call ataupun stop out ya. Itulah bedanya trader dan juga investor ya. Bisa sebenarnya jadi passive income
kalau misalnya kita jadi trading. Tapi balik lagi, trader yang seperti apa? Trader yang memiliki target tentunya ya. Satu hari 20% aja udah cukup. Ya udah, kalau misalnya sudah tercapai 20%-nya dari portfolio, itu stop. Ya, lanjut lagi besok. Seperti itu. Kalau ingin menjadi passive income dari sisi trading ya. Plus minus, sebenarnya banyak juga teman-teman saya yang trader itu keuntungannya diputar ke saham. Ada juga teman-teman saya seperti itu ya. Mereka udah untung nih 100%, 50% dari trading di gold ataupun di forex, keuntungannya mereka taruh di saham. Agar apa? Karena kan kalau saham kan fluktuatifnya tidak terlalu kencang seperti forex dan juga gold. Jadi setidaknya balance mereka masih aman dan juga mereka juga mendapatkan dividen seperti itu. Oke, lalu ada pertanyaan dari YouTube nih. Kapan live tradingnya Maxco? Oh, dari info dari mana ya? Kalau Maxco mengadakan live trading ya? Mohon maaf nih. Karena setahu saya Maxco sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan live trading ya. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi pada siang hari ini? Karena mungkin saya cukupkan mungkin di situ ya. Beberapa perusahaan ya mungkin teman-teman di sini bisa jadikan preferensi lah ya. Untuk menaruh, misalnya teman-teman di sini terlalu banyak uang nih. Mau kemana saya spend money uang saya lagi ya. Satu hari saya dapat segini, tapi uang ini habis terus saya belanjain ya. Nah bisa mungkin sedikit-sedikit ditaruh ke perusahaan-perusahaan yang berlian lah, seperti perusahaan-perusahaan yang saya jelaskan tadi, seperti itu ya. Jadi jangan habis uangnya untuk lifestyle saja, seperti itu. Tapi biarkan ataupun mau sampai kapan kita bekerja, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus punya target nih. Di umur segini teman-teman udah nggak kerja lagi. Jadi biar uang yang kerja untuk teman-teman. Mungkin saat ini yang masih muda ya, yang masih umur 20 sampai 30, oke lah, bekerja terus kan untuk mendapatkan balance ataupun dana yang besar untuk memasukkan suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya udah umur 40 sampai 50 ya, badan udah nggak kuat lagi ya, lalu ada sakit-sakit yang datang ya. Nah, itu harus uang lagi yang bekerja untuk kita. Itulah yang dirasakan saat ini oleh Loh Keng Hong dan juga Warren Buffett, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Loh Keng Hong itu ya, dia itu per bulannya itu ya, dari sisi dividen itu sudah miliaran teman-teman dapatnya. Sedangkan gaya hidupnya, kalau teman-teman tahu ya, dia itu sampai sekarang hanya punya satu supir dan juga satu pembantu, teman-teman. Itu aja karyawannya cuma 2, berbeda sama orang-orang kaya lainnya. Dan juga Warren Buffett juga seperti itu, teman-teman. Hari-hari dia cuma makan KFC, minumnya Coca-Cola. Dia ngomong gitu ketika rapat umum pemegang saham perusahaan Coca-Cola. Ya, hari-harinya ya seperti itu. Ya kehidupannya ya kalau profile sederhana, karena investor itu seperti itu, teman-teman. Jadi kami di sini pun sebagai investor itu bersyukur juga dengan adanya teman-teman yang suka spending lifestyle. Karena kalau misalnya satu Indonesia ini suka investasi, ya perekonomian Indonesia nggak jalan gitu ya. Jadi saya juga bersyukur kepada teman-teman yang suka belanja gitu ya, yang suka spend money. Apa-apa bagus ya, agar perusahaan-perusahaan yang kami invest itu dapat income dari lifestyle ataupun teman-teman yang suka belanja di sini, seperti itu ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang investasi saham ini? Karena plus minus ya teman-teman ya. Dampak ataupun kerugian, bukan kerugian sih, kesulitan ya. Kesulitan bedanya investasi dengan trading ya. Kalau trading kan sulitnya itu kan menahan ataupun disiplin cut loss kan. Nah, kalau investasi juga seperti itu teman-teman. Disiplin untuk nabung tiap bulan itu rumit loh, apalagi teman-teman dihadapkan ya kalau biasanya ya trader ataupun investor Indonesia ketika floating loss nahan lama itu wajar. Banyak investor-investor yang nahan floating 20%, 30% ya di portonya itu banyak yang saya temui. Nah, tapi sedikit yang saya lihat ya, dia itu nahan profit misalnya udah profit 20%, 30% nih. Padahal niatnya investasi, tapi sudah dijual dari asetnya ya, karena menahan floating profit pun sulit teman-teman, seperti itu ya. Jadi salah satu kesulitan untuk investasi menurut saya seperti itu ya, konsisten dalam hal tujuannya, untuk mencapai tujuannya ya. Balik lagi ya, kalau misalnya tujuannya sudah tahu, pasti sudah tahulah untuk mempersiapkan mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya briefing atau webinar pada siang hari ini. Semoga insight yang saya berikan, sedikit sharing yang saya berikan, itu dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di YouTube, serta di Zoom, serta dan juga di aplikasi Maxco, seperti itu ya. Dan juga Maxco itu juga memberikan 33 perusahaan terbaik di Amerika ya. Jadi teman-teman pun
bisa memilih dan juga riset terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Meksiko. Karena notabene menurut saya 33 perusahaan di Meksiko itu menurut saya sudah bagus semua lah dari sisi role model bisnisnya. Tinggal teman-teman pilih saja mana yang cukup ataupun teman-teman tertarik lah ya. Kadang ada investor itu membeli perusahaan karena relate dengan kehidupannya sehari-hari ya. Kayak teman saya ya, dia itu suka iPhone, suka produk-produk Apple, dia beli perusahaan Apple. Di Indonesia dia beli perusahaan Erafone karena Erafone kan memiliki ataupun menjual produk-produk iPhone, HP-HP lainnya seperti itu ya, plus minus ya. Jadi kadang investor itu ada yang relate dengan kehidupan masing-masing. Ya, contoh dia suka produk Uniqlo, dia beli perusahaan Uniqlo seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin webinar pada siang hari ini. Saya tutup. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya agar membantu dari sisi kemajuan PT Mexico Future ya, channel YouTube-nya. Saya tutup webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya.